Semua, perkenalkan, nama saya Philip Tito Gabriel Sitorus. Sekarang saya semester 4 di Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP yang ada di Sipoholon. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah yang sedang saya ampuh, yaitu PPL 1. Di mana seyogianya PPL 1 ini dilaksanakan di lembaga-lembaga, namun karena pandemi ini yang mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maka dosen pengampu mengambil kebijakan yang lain dengan memberikan tugas kepada yang menempuh mata kuliah PPL 1 untuk mengerjakan modul. Jadi di sini saya akan mempresentasikan modul untuk anak sekolah minggu. Adapun tema modul untuk anak sekolah minggu yang saya buat adalah Allah menciptakan gelap dan terang. Di bagian pendahuluan kita akan menemukan penjelasan tentang kata menciptakan. Menciptakan dalam bahasa Ibrani yaitu bara. Kata kerja bara ini hanya digunakan untuk pekerjaan Allah. Yang artinya manusia tidak terlibat sama sekali dalam pekerjaan bara. Karena dalam penciptaan manusia pertama sebagai laki-laki dan perempuan, yaitu pengalokasian jenis kelamin. Atau dengan kata lain, kekuasaan Allah bukan hanya ditunjukkan dari penciptaan zat. Pada bagian selanjutnya, kita akan langsung saja melihat kitab Kejadian pasal 1. Pembukaan pada kitab Kejadian pasal yang pertama memuat pernyataan gelap gulita menutupi samudera raya. Frasa samudera raya sebenarnya dimuat dari terjemahan bahasa Ibrani, yaitu Tehom, yang artinya kedalaman. Yang berikutnya dijelaskan bahwa kegelapan itu adalah Kosek. Kosek dan Tehom ini merupakan dua dari ketiga unsur chaos, yaitu kekacauan. Yang ketiganya adalah bumi belum berbentuk. Dalam mitos Babel, Enuma Elis, istilah kedalaman dipersonifikasikan sebagai Dewi Tiamat yang merupakan musuh Dewa Marduk. Yang berikutnya kita juga akan menemukan kata roh yang dalam bahasa Ibrani disebut ruach. Tapi saya akan langsung saja merujuk kepada kata terang yang dalam bahasa Ibrani disebut or. Hari pertama di mana yang ditandai dengan penciptaan terang dan diimplikasikan juga sebagai penciptaan waktu. Perlu kita ketahui bahwa tindakan pertama Allah adalah penciptaan terang. Dengan demikian, penciptaan gelap dan terang dipisahkan menjadi malam dan siang. Penciptaan Allah dengan kata firman juga menyeratkan perbandingan dengan seorang raja, di mana raja yang hanya bertitah untuk melakukan suatu tindakan, berbeda dengan Allah yang menggunakan kata firman. Demikian penjelasan singkat yang ada pada bagian pendahuluan. Yang berikutnya, kita akan langsung masuk saja pada bagian pelaksanaan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa temanya adalah Allah menciptakan gelap dan terang. Kemudian, tentu saja kita harus menetapkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu dapat mengetahui ciptaan Allah. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu dapat memahami bahwa gelap itu tidak selalu negatif. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu mengetahui bahwa Allah Maha Tahu yang terbaik bagi ciptaannya. Yang keempat, anak-anak sekolah minggu mengetahui bagaimana cara bersyukur sebagai ciptaan. Adapun penerapan dari bahan ajar yang sudah saya susun adalah sebagai berikut. Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Pada hari Minggu yang cerah kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang setuju? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita ngapain? Ngapain kita ya? Ngapain kita? Nyanyi? Gimana kalau berdoa? Oke, kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa,
Siapkanlah hati dan pikiran kami, bukalah telinga kami dan pintu hati kami ya Bapa, agar kami mau mendengarkan firman-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi dulu ya. Tapi harus janji semuanya. Harus semangat. Apa? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Udah puas kan bernyanyinya? Gimana? Yang di belakang? Gimana? Udah puas? Oke, mantap. Abang mau nanya. Siapa yang bawa Alkitab? Kebiasaan ya, kebiasaan. Ada yang gak bawa Alkitab? Yang di belakang itu? Ada yang gak bawa Alkitab? Bawa semua? Bagus. Semua bawa Alkitab kan? Bagus. Itu namanya anak-anak Tuhan. Sekarang kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Kejadian pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, Abang mau cerita ini. Siapa di rumahnya yang pernah mati lampu? Banyak. Semua kan? Gak ada yang gak mati lampu di rumahnya kan? Semua mati lampu kan? Gimana keadaan kalau mati lampu? Apa? Iya, gelap. Siapa yang takut sama gelap? Semua takut sama gelap. Kalau mati lampu, biasanya mama, bapak, abang, kakak, opung, nenek, tante, semuanya pasti ambil apa? Apa? Lampu. Ngapain dia ambil lampu? Enggak. Oh, lilin. Ya. Sama. Lampu, lilin. Apa lagi? Lampu teplok. Sama kan? Biar gelapnya kalah. Karena nggak suka gelap. Nah, sekarang abang mau nanya lagi. Siapa di sini yang suka terang? Semuanya suka terang. Tapi sekarang abang mau kasih tahu adik-adik semua. Nah, sekarang abang mau nanya. Kira-kira siapa ya yang menciptakan gelap? Siapa juga yang menciptakan terang? Hebat kali lah dia kan? Bisa diciptakannya gelap, bisa diciptakannya terang. Siapa ya? Ada yang tahu? Siapa? Allah. Ya betul. Kira-kira kenapa harus diciptakan rupanya gelap, Bang? Kenapa harus diciptakan terang? Kenapa harus diciptakan Allah terang? Karena agar pada siang hari kita dapat bermain, dapat pergi ke sekolah, bisa pergi ke gereja sekolah minggu, bisa pergi ke Indomaret beli coklat, bisa pergi ke pajak horas, bisa mama bapak kerja, bisa berenang-berenang, ya kan? Itulah makanya Allah menciptakan terang, biar kita dapat beraktivitas pada siang hari. Lalu, kenapa harus diciptakan rupanya gelap, Bang? Kenapa ya? Supaya kita dapat beristirahat. Setelah lelah beraktivitas kan? Udah capek pergi ke sekolah tadi. Udah capek pergi sekolah minggu. Jalan kaki kan? Udah capek kita belanja ke pajak horas. Udah capek kita main bola. Udah capek berenang-berenang. Semua udah capek kita tadi siang. Jadi pada malam hari kita tidurlah. Tidur yang nyenyak, renges. Tapi jangan ngences ya. Itulah kenapa diciptakan gelap. Hebat kan Allah kita itu kan? Hebat kan? Iyalah hebat. Ayo sama-sama dulu kita ucapkan. Allahku hebat. 1, 2, 3 ya. Allahku hebat. Allah itu selain hebat, dia juga sayang sama kita semua. Sama semua kita ciptaannya. Hanya manusianya bang ciptaan Allah. Enggak lah, tadi kan udah kita bilang. Terang, gelap, banyak lagi ciptaan Allah. Ya kan? Udah tahu semua kan? Tapi kali ini kita hanya membahas terang dan gelap. Allah itu sayang kepada kita semua. Buktinya diciptakan sama kita terang, diciptakan sama kita gelap, ya kan? Supaya apa? Supaya kita dapat beraktivitas. Kalau malam hari dapat kita beristirahat, ya kan? Pada saat Allah menciptakan dunia ini, Allah udah tahu apa yang kita butuhkan. Hebat kan? Belum lahir si Theodora itu udah tahu Allah apa yang dibutuhkan si Theodora.
Itulah hebatnya Allah. Kita sebagai ciptaan Allah patut berbangga karena apa? Karena dia hebat lah. Udah hebat, sayang, tahu lagi apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang abang mau tanya lagi. Siapa anak-anak sekolah minggu yang sebelum tidur berdoa? 1, 2, 3, 4, 5. Puji Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu masih mau berdoa sebelum tidur. Iyalah, kita harus mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah karena udah dijaga dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Nah, setelah bangun tidur, kita juga harus berdoa, mengucap syukur karena kita udah dijagai di malam hari. Udah bisa kita melewati malam yang dingin dengan tidurnya nyenyak. Nah, setelah bangun kita masih dikasih napas juga, masih bisa kita jalan dan kita masih diberi kesempatan hidup untuk melakukan aktivitas kita berguna. Kita nyanyi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. 1, 2, 3, ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu ya.